Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar membuat sebuah aplikasi berbasis web ala BBM dan WhatsApp. Jadi, aplikasi yang akan kita buat ini referensi dari buku yang diterbitkan oleh Lokomedia yang berjudul Bikin Aplikasi Android dengan Angular Mobile sampai MongoDB, karya Agung Julisman. Baik, langsung saja. Jadi kita akan mengimplementasikan apa yang dituliskan dalam buku ini, dan kita akan coba mengaplikasikannya dalam sebuah produk aplikasi. Langsung saja. Pertama, editor yang akan kita gunakan ini adalah NetBeans IDE Apache. Ini salah satu rilis NetBeans yang terbaru gitu ya. Ini bisa di-download langsung di web NetBeans Apache-nya langsung. Ya, pertama yang perlu kita siapkan adalah server ya. Karena tentu kode atau perintah yang akan kita pasukan nanti itu hanya dapat dieksekusi oleh server. Oke, baik. Di sini kita akan coba buat terlebih dahulu barangkali infrastruktur gitu ya, infrastruktur yang akan kita bangun. Sini saya akan coba menggunakan ini sederhana saja ya, mungkin ringkas juga itu ya. Baik, kita coba gunakan Visual Paradigm. Ini hanya untuk infrastrukturnya saja. Jadi sebetulnya ini bisa di skip sebetulnya. Ya, tentu dengan mempunyai referensi dari bikin aplikasi Android dengan Angular Mobile dari buku karya Agung Julisman. Baik, kita akan dari sini kita hanya akan merepresentasikan sederhana saja. Dari sini. Oke, ini saya skip. Jadi nanti yang akan ditampilkan di video itu adalah hasil dari rancangannya. Ini saya skip dulu. Baik, kita lanjutkan. Kurang lebih diagram yang atau spesifikasi yang akan kita buat untuk aplikasi ini, yaitu dari sisi server, sini browser. Jadi kita akan memanfaatkan JavaScript dari browser. Nanti kita akan menggunakan AngularJS untuk framework JavaScript-nya, itu untuk JavaScript di sisi klien. Kemudian untuk koneksinya sendiri, untuk real time kita menggunakan socket.io. Kita akan memanfaatkan port dari servernya untuk mengidentifikasi koneksi atau jalur komunikasinya. Kemudian sebelah kanannya ini untuk server, kita menyiapkan Node.js untuk server, kemudian MongoDB yaitu sebagai database NoSQL yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk format datanya sendiri nanti kita akan menggunakan format JSON, gitu ya, JavaScript Object Notation. Baik, kurang lebih seperti ini. Kita akan mulai membangun dari servernya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan dulu sumber-sumber daya yang digunakan untuk server ini. Kalau browser ini umum ya, ini boleh, kalau disarankan sih menggunakan Chrome itu ya, Chrome yang terbaru untuk
optimalisasi penggunaan fitur dari aplikasi yang akan kita buat. Baik, kita langsung siapkan server. Sini kita menggunakan Node.js untuk JavaScript servernya. Jadi kita perlu download dulu di sini. Baik, untuk download kita bisa langsung cari saja keywordnya di Google dengan nama Node.js. Nah, ini sudah familiar ya. Jadi ini merupakan JavaScript tapi dari sisi server nantinya. Oke, kita langsung download saja di sini, atau kalau yang sudah download sebetulnya tidak usah download lagi gitu ya. Ini cukup mengetes melalui terminal ataupun command prompt. Ini akan diperlihatkan step untuk downloadnya. Di sini kebetulan sistem operasi yang dipakai untuk membuatnya itu Windows. Di sini ada beberapa ya, ada untuk Linux, ada untuk macOS, untuk Windows. Kita klik di sini, kemudian download. Ini otomatis di bawahnya ada detail nama filenya itu ya, Node versi 14.17.5 64 bit maksudnya. Ini mainnya gitu ya. Ini list pilihannya. Kalau ternyata di sini belum sesuai. Ya. Baik, kita tunggu. Nah, setelah selesai download kita bisa pindahkan ke dalam sebuah directory khusus gitu ya. Jadi supaya nanti ketika diperlukan kita bisa membukanya kembali gitu ya. Baik, kita siapkan filenya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat servernya itu kita lihat dulu kapasitasnya di D. Saya akan buat di drive D. Ini perhatikan juga dari sisi kapasitasnya, karena nantinya PC ini yang akan kita gunakan sebagai server menggunakan Node.js. Jadi kita buat directory. Kita anggaplah ini bahan pembuatan aplikasi ala Lokomedia. Ya, kemudian di sini kita tambahkan kebutuhan server berangkatnya. Kebutuhan server. Baik, kemudian kita pindahkan installer ini ke directory yang sudah kita buat. Oke. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Tadi kita sudah siapkan installer Node.js. Ini belum kita eksekusi gitu ya. Selanjutnya kita butuh sebuah Node paket modul untuk mengembangkan atau untuk menambahkan pustaka dari kebutuhan aplikasi yang akan kita buat. Jadi kita perlu download lagi Node paket modul, atau sering disingkat menjadi npm ya. Ya, ini kemudian di sini kita langsung masuk saja. Di sini ada link download dan install. Baik, tunggu loadingnya. Ini cukup lepot ya koneksi internetnya. Baik, kita pause dulu, khawatir koneksinya
responnya cukup lama ini di post. Ini adalah laman untuk download dan install dari NVM. Ini NVM ini dibutuhkan ketika nanti kita akan mendownload modul ataupun paket-paket yang akan kita perlukan dalam pembangunan aplikasi ini. Nah sebelum kita melakukan instalasi secara global, kita disarankan untuk menggunakan atau menginstal Node.js dulu. Jadi kita buka dulu tadi installer dari Node.js yang sudah kita download. Kemudian kita install saja, double klik untuk eksekusinya. Next, checklist, next lagi. Nah ini adalah lokasi dari file yang akan disimpan atau Node.js. Next saja di sini. Ini harus dipilih ya. Jadi jangan sampai tidak diadakan. Jadi harus dimunculkan atau diadakan. Jadi tidak perlu diubah, langsung next saja. Ini bisa tidak perlu di checklist, ini next langsung, kemudian install. Tunggu sampai proses instalasi Node.js ini selesai. Ini permintaan izin, kita yes saja, kita izinkan. Sini tahapan instalasinya sudah selesai, close. Kemudian untuk memastikan bahwa Node.js kita sudah ada di sistem komputer kita coba cek menggunakan command from ini. Kita bisa gunakan kombinasi bendera dan X, dan kita bisa akses window PowerShell atau bisa kan dialogram dan kita tulis command from.
cmd ya singkat. Kemudian selanjutnya kita cek di sini dengan perintah node striv untuk mengecek versi dari Node.js. Nah, p14.17.5 p14.17.5 sesuai dengan installer yang baru saja kita install gitu ya. Nah, sampai sejauh ini Node.js sudah ada di sistem PC. Nah, kita lanjutkan dengan npm. Jadi setelah kita menyelesaikan Node.js, selanjutnya kita perlu menginstal npm. Nah, di sini ada perintahnya ya, ada perintah untuk instalasinya. Jadi npm install -g npm. Ya, nah, sebelum itu biasanya setelah kita install node itu npm juga otomatis masuk ya. Kita cek dengan perintah npm p. Nah, jadi untuk ini secara otomatis npm pun versinya ada gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba running terlebih dahulu servernya. Artinya kita coba buat server dengan Node.js ini. Kita akan membuat di direct dan kita tambah directory baru namanya server. Masuk ke dalamnya. Nah, di sini kita buat melalui editor netbeans. Kita tambahkan saja lah. Guys, ini memang agak ini ya kalau untuk di netbeans. Oke, D kemudian server. Ya, tidak masalah ya. Di tahapannya tadi open project, kemudian karena ini directory biasa, tidak ada server PHP itu ya ataupun semacamnya. Kita pilih D. Maaf, kita buat di sini ya new project. Kemudian di sini ada pilihan HTML5 or JavaScript. Di sini ada Node.js aplikasi with existing source. Jadi dengan directory yang atau dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya, tapi sini masih kosong di sini. Ini masih kosong. Selanjutnya kita buat server dengan ekstensi JavaScript new, kemudian si JavaScript file kita namakan dengan server saja. Jadi di dalam directory server ada kita keliru ya di sini. Sudah selesai. Ya, udah. Jadi untuk namanya sebetulnya tidak perlu dengan ekstensinya, cukup dengan namanya, nama filenya langsung saja. Kemudian di sini kita bisa langsung tuliskan untuk kode atau perintahnya. Kita tambahkan variabel HTTP dulu. Di sini untuk meload atau memuat layanan atau fitur HTTP di sini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa buat server. Jadi si modul ini kita load, kemudian kita create server. Kemudian kita functionnya kita buat di dalamnya, kita tulis apa saja untuk konfigurasinya. Sini kita tambahkan request ya. Di sini respon. Dan ketika itu tambahkan responnya dulu. Responnya kita bikin konten tipenya dulu ya. Ini respon jika sukses ke kodenya 200 itu udah secara umum ya. Kemudian tambahkan konten tipenya apa sih yang mau ditampilkan setelah
kita mengakses file ini gitu ya, atau sukses tipenya teks, kemudian tambahkan biasanya selalu dengan plain. Nah, kemudian kita tutup. Setelah kita memberikan respon sukses atau kode status 200, kita berikan respon lagi, yaitu ditutup dengan kata hi server Node.js siap. Oke. Dan kita berikan baris baru deh. Setelah itu kita tutup lagi. Nah, ini jika ada request seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat piston ini di port atau IP berapa nanti akan jalan. Sini standar 37. Ini sesuai dengan panduan ya, panduan dari buku Lokomedianya. Kemudian ini listennya. Kemudian kita tampilkan sebuah konsol. Nanti kita bisa cek di mode developer itu ya. Server berjalan di kita ambil saja ininya. Ini sebetulnya bisa konflik kalau kita tidak menentukan portnya itu ya. Kalau IP-nya tidak masalah, yang penting portnya yang ditentukan. Oke, ini console log kita tutup lagi. Oke, ini ada tanda ini ya kalau di NetBeans. Ada tanda ini berarti ini tidak digunakan nih. Ada garis yang keriting. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita coba akses menggunakan command from lagi. Ya. Jadi kita pergi dulu ke drive D atau D.2, kemudian masuk ke directory server, cd server. Nah, kemudian selanjutnya kita coba buka file ini dengan perintah node. Ini dasar perintah dari Node.js. Kemudian tuliskan nama filenya. Nah, filenya server.js. Nah, kemudian enter. Oh ya. Ini ada yang salah di sini ya. Setelah kita cek, di sini HTTP tidak ada. Ini saya salah tulis ya. Yang kita load di sini variabelnya HTTP, tapi tulisnya HTTP. Ini kita rubah menjadi HTTP. Ya, kita coba. Ya. Selanjutnya kita coba kembali di sini. Yes. Oke. Nah, ini adalah hasil dari server JS ketika dijalankan. Ini artinya server kita sudah ada gitu, berjalan di IP 127.0.0.1.337. Nah, sekarang kita coba kita buka menggunakan browser. Oke, sini kita tambahkan tab baru. Kita masukkan IP sesuai yang kita tadi buat, yaitu 127.0.7 dengan port 1377. Ini kita copy saja, tambahkan kemudian port 1337. Nah, jika muncul halaman ini berarti JavaScript sisi server kita sudah siap. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal masukkan, tinggal kita buat source ataupun sumber-sumber yang lain.